Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adam Abdillah, mahasiswa Teknik Informatika STT Wastu Kencana Kabupaten Purwakarta dengan nomor induk mahasiswa 2013-51003. Hari ini kita akan mengenal suatu pembelajaran, yaitu Task Manager, bagian-bagian dari Task Manager dan juga fungsinya. Task Manager, apa itu Task Manager? Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Sehingga sistem mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai resource suatu sistem secara keseluruhan. Arti sederhananya adalah Task Manager ini sebagai penjembatan kita antara user dan juga software. Sehingga user, kita sebagai pengguna itu bisa melihat proses apa yang terjadi pada software yang kita miliki dan juga mendapatkan informasi-informasi pada software yang kita miliki tersebut. Selanjutnya adalah fungsi dari Task Manager. Yang pertama, untuk melakukan pemantauan terhadap semua kegiatan dan proses pada komputer. Yang kedua, untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Biasanya untuk case ini khusus orang-orang yang memiliki keterkaitan khusus terhadap beberapa aplikasi. Biasanya keterkaitan mengenai pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Jadi ketika kita menyalakan suatu komputer, maka aplikasi yang telah di-setting tersebut akan ikut terbuka secara otomatis. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk menghentikan paksa program yang terkena not responding atau mematikan proses aplikasi background. Untuk case ini, mungkin kita pernah ketika melakukan suatu kegiatan, software yang kita sedang kerjakan ini mengalami not responding dan tidak bisa di-close. Dengan hal itu, maka meng-close aplikasi tersebut dapat dilakukan pada Task Manager. Selanjutnya, yaitu adalah memeriksa total penggunaan RAM dan juga CPU. Dari Task Manager ini kita akan mengetahui penggunaan RAM dan juga CPU yang kita punya pada komputer kita. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari Task Manager. Tentunya kita harus mengetahui bagian-bagian dari Task Manager ini. Ada tab Process, tab Performance, tab Detail, tab Startup, tab User, tab Application History, dan juga yang terakhir adalah tab Service. Tentunya setiap tab ini memiliki peran penting dan juga memiliki fungsi masing-masing yang saling terikat dengan tujuan agar Task Manager ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke tab proses yang pertama. Tab yang pertama maksudnya yaitu adalah tab proses. Fungsi tab proses ini menunjukkan seluruh proses yang berjalan di komputer atau laptop, termasuk yang berjalan di belakang layar. Bahkan proses Windows pun bisa kita lihat di tab proses. Di sebelah kiri ada sebuah contoh dari tab proses, di mana yang di-highlight ini terdapat angka-angka, dan angka ini terus bergerak ataupun berubah sesuai dengan proses suatu aplikasi yang sedang kita buka pada saat itu. Untuk tab proses, ketika kita mengklik kanan pada suatu aplikasi, maka akan muncul beberapa perintah sebagai berikut. Yang pertama adalah end task, berfungsi untuk menghentikan proses secara paksa. Yang kedua, ada create dump file, yaitu untuk keperluan dibagi. Selanjutnya ada go to details, untuk membuka tab details dan juga melihat informasi dari software tersebut secara lebih terperinci. Selanjutnya adalah open file location, di mana berfungsi untuk menunjukkan lokasi software di dalam file explorer kita atau media penyimpanan kita. Selanjutnya adalah search online, untuk mencari informasi di internet mengenai proses yang sedang berjalan dengan menggunakan Bing sebagai mesin pencarinya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah properties, berfungsi untuk membuka jendela properties masing-masing software. Selanjutnya adalah tab performance. Tab performance memiliki fungsi untuk memberikan informasi ringkas mengenai apa saja yang terjadi di komputer. Dan di sini kita bisa melihat penggunaan sumber daya komputer secara real time. Pada contoh gambar yang saya sisipkan, di sini kita bisa melihat ada CPU, memori, disk, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, dan juga lainnya. Di layar tersebut akan muncul suatu grafik. Grafik ini akan
sebagai status aktivitas kita menggunakan komputer kita. Jika kita menggunakan Wi-Fi, maka otomatis akan menimbulkan suatu grafik pada Wi-Fi. Namun ketika kita tidak menggunakan Wi-Fi, maka otomatis Wi-Fi tersebut akan menjadi not connected atau tidak ada grafiknya. Selanjutnya adalah tab Application History. Tab Application History ini berfungsi untuk menunjukkan histori keseluruhan setiap aplikasi Windows yang sedang dan pernah berjalan di komputer atau laptop yang kita miliki. Jadi ketika kita sudah memiliki aplikasi dan juga digunakan pada komputer kita, maka akan terlihat pada Task Manager di tab Application History. Selanjutnya, ada tab Startup. Tab Startup ini memiliki fungsi untuk menunjukkan setiap program yang otomatis berjalan saat kamu memulai menyalakan laptop atau komputer. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa untuk tab Startup ini terkhusus untuk user atau orang-orang yang memiliki kepentingan khusus terhadap suatu program ataupun aplikasi. Dengan kata lain, ketika mereka menyalakan suatu laptop atau komputer, maka dengan otomatis si aplikasi tersebut yang sudah disetting akan ikut terbuka. Nah, hal ini disetting pada tab Startup. Namun, ada catatan. Daftar program yang langsung otomatis aktif saat kamu ingin login pada Windows, beberapa aplikasi tersebut akan dirasa cukup boros penggunaan resource-nya. Jadi ketika kita menggunakan tab Startup ini untuk membuka suatu aplikasi secara otomatis berbarengan dengan ketika kita menyalakan sebuah laptop, maka otomatis loading-nya tersebut akan semakin lama. Maka dari itu, kita harus mengetahui dan juga lebih bijak menggunakan tab Startup ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Selanjutnya, ada tab User. Tab User ini berfungsi untuk melihat siapa saja user yang terdapat pada komputer atau laptop. Nah, biasanya tab User ini digunakan ketika ada satu laptop yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu perusahaan ataupun sekolah-sekolah. Nah, si user-user ini otomatis kita bisa lihat di tab User ini. Kebetulan di sini cuma ada satu, tetapi jika ada 3 user maka akan terlihat user siapa saja yang terdaftar pada PC ataupun laptop masing-masing. Dan di sini pun ketika kita klik kanan, kita bisa memilih disconnect untuk mendisconnectkan si user tersebut. Selanjutnya, ada tab Detail. Tab Detail ini berfungsi untuk kita dapat melihat dengan detail setiap proses yang berjalan di komputer atau laptop masing-masing, dan juga mengetahui informasi lebih terperinci mengenai proses yang berjalan dalam sistem. Nah, di dalam contoh gambar yang saya sisipkan, di dalamnya terdapat informasi yang lebih detail, seperti PID, status, username, CPU, memori, dan juga description. Selanjutnya, yang terakhir adalah tab Service. Tab Service ini berfungsi untuk menunjukkan seluruh Windows Service yang berjalan di komputer atau laptop, dan juga bisa melihat beragam service dan perangkat yang bekerja di balik komputer atau laptop, seperti sistem operasi hingga antivirus. Nah, contohnya sudah saya lampirkan pada layar di sebelah kiri. Ini adalah contoh dari tab Service. Mungkin selanjutnya kita akan melihat secara lebih lanjut dari Task Manager itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh Task Manager yang telah saya sebutkan tadi. Ada aplikasi dan juga setiap angka di sini pun akan berjalan sesuai dengan proses yang digunakan. Ini adalah contoh dari tab Performance, di mana setiap grafik ini akan fluktuatif mengikuti proses yang kita lakukan saat pada laptop masing-masing. Ada Application History, Startup, di mana aplikasi-aplikasi ini otomatis berjalan ketika saya menyalakan komputer, User yang terdaftar pada komputer, detail dari masing-masing sistem yang ada, dan juga adalah yang terakhir ada Service. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.